Shalom semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Tergantung ya kapan situasinya saudara menonton video ini. Saudara, hari ini saya akan membicarakan tentang sesuatu hal yang penting, yaitu adalah doa. Karena memang doa adalah elemen penting di dalam kekristenan itu sendiri. Doa itu adalah sesuatu yang harusnya kita lakukan setiap hari, saudara. Persis seperti apa yang dikatakan oleh Martin Luther, beliau pernah berkata bahwa doa adalah nafas. Nah, kenapa disebut nafas? Berarti itu adalah suatu kebutuhan, saudara. Jadi doa bukan sekedar kewajiban, tapi doa itu adalah kebutuhan. Sesuatu yang memang kita butuhkan, sama halnya dengan makan, saudara. Kita butuh makan setiap harinya. Kita butuh doa juga setiap harinya, saudara. Makanya Martin Luther mengatakan bahwa doa adalah nafas. Kita butuh nafas sebagai orang percaya, saudara. Nah, hari-hari seperti ini banyak orang Kristen yang malas berdoa. Kenapa? Karena seringkali mereka kecewa karena doa yang selalu dipanjatkan bertahun-tahun itu tidak dijawab oleh Tuhan. Sehingga akhirnya dia kecewa. Nah, ini yang menjadi salah, saudara. Doa seringkali dianggap sebagai sesuatu yang harusnya Tuhan kabulkan, saudara. Padahal doa tidak selalu harus dikabulkan oleh Tuhan. Semua itu sesuai dengan kehendak Tuhan itu sendiri. Doa sebenarnya adalah relasi kita dengan Bapa di sorga. Ini adalah media yang Tuhan sudah sediakan, saudara. Doa harusnya itu menjadi naturnya orang percaya. Menjadi naturnya orang percaya itu adalah doa, saudara. Tujuan penebusan Kristus di kayu salib itu supaya kita bisa memiliki relasi dengan Bapa di sorga. Jadi Yesus mati di kayu salib itu untuk supaya kita dengan Bapa di sorga itu memiliki relasi yang kuat, saudara. Sesuatu yang hilang di Taman Eden, sesuatu yang hilang di kitab Kejadian, yaitu adalah relasi. Karena ketidaktaatan Adam dan Hawa, akhirnya relasi kita dengan Bapa di sorga pun hilang, saudara. Nah, itulah sebabnya mengapa Yesus datang ke dunia. Dia datang untuk menjembatani antara kita dengan Bapa di sorga. Jadi dia mati supaya kita memiliki relasi dengan Bapa di sorga. Saudara, ini menjadi penting. Kenapa? Karena doa adalah media supaya kita bisa memiliki komunikasi, memiliki relasi dengan Bapa di sorga. Kalau kita tidak pernah berdoa, itu artinya kita menyia-nyiakan suatu karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Itu adalah karunia yang besar, saudara. Kita menyia-nyiakan seperti itu saja karena kita malas berdoa. Karena kita pikir doa itu harus dijawab oleh Tuhan. Karena kita pikir doa itu harus sesuai dengan keinginan kita. Itu yang menjadi salah, saudara. Itulah sebabnya banyak orang yang kerohanian yang merosot karena dia sudah mulai lalai menjalin relasi dengan Bapa di sorga dengan cara berdoa. Padahal Yesus sudah mati loh di kayu salib untuk hal itu, sehingga kita punya relasi dengan Bapa di sorga. Di luar sana banyak orang Kristen lagi ngomongin tentang Tuhan. Sering ngomongin tentang Tuhan, betapa baiknya Tuhan itu. Nggak salah sih ngomongin tentang Tuhan, saudara. Nggak salah sekali lagi ngomongin tentang Tuhan. Betapa baiknya Tuhan itu. Tapi kita lebih sering ngomongin tentang Tuhan sampai lupa ngobrol sama Tuhan. Ngomong tentang Tuhan tuh sering. Ngobrol sama Tuhan itu jarang. Itu yang menjadi salah, Bapak Ibu Saudara. Nah, untuk itu hari ini saya ingin mengajak kita semua, saudara semua, supaya berpikir kembali memiliki cara doa yang benar. Seperti yang Yesus juga ajarkan tentunya. Amin, saudara. Mari kita mulai. Hari ini saya ingin mengajak saudara berpikir tentang 3 hal tentang doa. Yang pertama adalah, apakah doa itu sebuah kewajiban? Saudara, seorang hamba Tuhan, beliau almarhum, bernama Pendeta Bigman Sirait. Saya sendiri sering belajar lewat khotbah-khotbah yang beliau sampaikan di video di YouTube, saudara. Beliau pernah berkata seperti ini, bahwa
Doa itu karena kewajiban atau bahkan keharusan. Karena kalau kita berdoa, lalu kita anggap itu sebagai sebuah kewajiban, maka ada peluang di mana kita berdoa, tetapi dengan hati yang terpaksa, bukan dengan hati yang rela. Itu yang beliau katakan. Saya setuju saudara. Karena doa sebenarnya bukanlah suatu kewajiban, tapi doa adalah kebutuhan yang seperti saya katakan tadi. Sama halnya kayak makan saudara, kita butuh makan setiap harinya. Kita makan setiap hari. Sama halnya dengan doa. Doa kita butuh saudara. Saudara anggap gini, kalau makan dijadikan sebuah kewajiban, itu dan bisa saja terjadi di saat kita lagi sakit saudara. Waktu lagi kita sakit, kita tuh harus makan. Ada makanan mungkin yang kita nggak suka, tapi kita mau nggak mau harus memakan. Atau kita badannya lagi nggak enak untuk menerima suatu makanan, tapi mau nggak mau ya kita harus makan. Itulah sebagai kewajiban saudara. Suka nggak suka ya kamu harus makan. Ini kewajiban supaya kamu sembuh. Nah artinya akhirnya apa saudara? Kita makan dengan hati yang terpaksa. Yaudah deh, gue makan. Yang penting gue sembuh. Bukan dengan hati yang rela saudara. Sama halnya dengan doa. Kalau doa, saudara, doa dijadikan sebuah kewajiban, akhirnya seperti yang almarhum Bikman Sirait pernah katakan, saudara, bahwa akhirnya kita melakukan hal tersebut sebagai suatu dengan hati yang terpaksa, bukan dengan hati yang rela. Itulah sebabnya Martin Luther menggambarkan doa sebagai napasnya orang Kristen. Kenapa? Karena butuh, saudara. Kalau sekedar kewajiban, saudara, alhasil kita melakukan itu sebagai rutinitas orang Kristen. Kalau nggak doa, wah dosa lu. Gitu. Jadi kita melakukan karena, oke, gue orang Kristen, rutinitas agamawi, gue mesti berdoa, lipat tangan, tutup mata, dan gue mesti berdoa saat itu. Dan kalau gue nggak berdoa, gue orang berdosa. Udah doa belum lo hari ini? Diingatin sama seseorang misalkan gitu. Belum, wah dosa lu. Kenapa? Karena jadi kewajiban saudara. Tapi kalau doa sebagai kebutuhan, maka kita menyadari kita butuh makan, kita juga butuh nafas saudara. Dan doa kita butuh juga saudara. Tanpa disuruh, dengan hati yang penuh dengan sukacita, ya kita akan senang dengan melakukannya saudara. Coba ingat saudara, kapan terakhir kali saudara berdoa dengan hati yang sungguh-sungguh, bukan dengan hati yang terpaksa, yang rindu mendengar suara Tuhan, yang rindu memiliki relasi yang kuat dengan Bapa di surga. Mungkin di situ saudara menangis, mungkin di situ saudara ada rasa kagum hormat kepada Bapa di surga. Kapan terakhir kali saudara melakukan hal tersebut? Itu yang disebut dengan doa. Karena ngobrol. Doa itu ngobrol. Hal sederhana yang harusnya dilakukan sebagai anak kepada Bapa. Komunikasi, saudara. Dalam Matius 15 ayat ke-8 dikatakan seperti ini, saudara. Bangsa ini memuliakan namaku dengan bibirnya, tetapi hatinya jauh daripadaku. Yesus sedang berbicara dengan ahli Taurat dan orang Farisi di saat itu, saudara. Yesus juga mengutip kata-kata Yesaya, saudara, pada saat itu. Kenapa Yesus berkata seperti itu? Karena mereka melakukan kegiatan agamawinya, termasuk doa tentunya, hanya sebagai rutinitas, serta juga ritual agamawi. Tetapi hati mereka jauh dari Bapa di sorga. Bukan itu yang ditujukan sebenarnya, saudara. Nah, sekarang coba cek. Kalau kerohanianmu sedang merosot sekarang ini, coba cek kehidupan doamu. Karena jangan-jangan kita doa, tapi hati kita jauh daripada Tuhan. Dan itu bisa saja terjadi, saudara. Nah, untuk itu, mari kita memiliki pemikiran yang tepat di dalam hal ini. Doa bukanlah kewajiban, doa adalah kebutuhan. Doa adalah relasi dengan Bapa di sorga. Relasi dengan Bapa di sorga ini ya kita butuh. Makanya kita harus doa setiap hari, saudara. Bahkan juga setiap saat. Ya kayak ngobrol aja. Saudara kalau udah punya anak, pengen dong anaknya ngobrol sama saudara.
Kalau itu anak diemin saudara, saudara pasti sakit hati dong, kesel gitu juga. Terjadilah suatu konflik di antara saudara dengan anak saudara. Nah, ini yang tidak diinginkan oleh Bapa di sorga tentunya. Mari kita miliki hubungan yang pribadi dengan Bapa di sorga lebih kuat lagi, lebih intim lagi.